Shalom saudara, kembali lagi di program Sekolah Sabat 5 Menit bersama dengan GMHK Menteng Jakarta. Program ini dibuat untuk memastikan jantung kerohanian kita tetap berdetak. Dan bersama saya, Nona Muskita, kita akan membahas pelajaran Sekolah Sabat kita dari hari Rabu sampai dengan hari Jumat, yaitu di pelajaran Sekolah Sabat yang ketiga dengan judul Sangkar Burung, Warisan Abadi. Ayatnya terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7. Petrus berkata, "Bergembiralah karena pencobaan, karena itu merupakan pemurnian bagi manusia, agar manusia beroleh pujian dan memuliakan Tuhan." Petrus menulis suratnya ini kepada orang-orang Kristen yang dibuang dan tercerai-berai karena penganiayaan yang mereka alami. Terbuang itu berarti meninggalkan rumah mereka. Tercerai-berai berarti terpisah dari keluarga atau rekan seiman. Orang Kristen di zaman Petrus itu berduka cita oleh karena berbagai pencobaan. Orang Kristen menjadi minoritas sehingga semakin mudah untuk dianiaya. Namun Petrus meyakinkan bahwa pencobaan tersebut tidak akan kacau atau acak-acak. Terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6 dan 7 tadi ya. Iman yang sejati adalah tujuan dari orang Kristen yang bertekun melewati berbagai-bagai pencobaan. Tujuan dari pencobaan itu ialah keselamatan jiwa. Apapun kesusahan, pencobaan, penderitaan, bahkan aniaya tidak sebanding dengan kekekalan yang menanti umat-umat Tuhan. Jangan pernah saudara-saudara melupakan tujuan akhir perjalanan manusia, yaitu hidup kekal di langit dan bumi yang baru, tanpa rasa sakit, penderitaan atau kematian. Dengan jaminan seperti ini di dalam Yesus, manusia tidak boleh kehilangan imannya. Sebaliknya, di tengah-tengah kesusahan dan penderitaan, mintalah Tuhan membersihkan kita dari segala sesuatu dan dari apapun yang menghalangi iman untuk bertumbuh. Hampir semua orang yang mengikut Tuhan pernah mengalami krisis, di mana mereka tergoda untuk meragukan pimpinan Tuhan. Yang penting di dalam situasi seperti itu adalah berpegang teguh pada janjinya, menceritakan pimpinan Allah di masa lalu, dan berdoa untuk iman dan ketekunan. Tuhan tidak akan pernah menyerah pada kita. Seperti cerita mengenai seorang muda yang bernama Alex, di mana pada masa mudanya dia sangat bermasalah. Dia sebagai pecandu narkoba, hidupnya penuh kekerasan, bahkan sempat dipenjara juga membunuh. Tapi satu kali Alex mengalami sakit di mana temannya pun mulai meninggalkan dia. Sumber uangnya juga semakin menipis, akhirnya hidupnya mulai berantakan. Teman yang tadinya baik mulai berbalik melawan dia dan membuat tuduhan yang salah tentang Alex yang merusak reputasinya. Ini semua membuat Alex jadi ketakutan kalau dia itu harus sampai putus sekolahnya. Dia juga harus berusaha melawan godaan dengan obat-obatan yang ada di sekitarnya. Tetapi melalui kebaikan salah satu anggota gereja lokal, Alex belajar tentang Allah dan memberikan hatinya kepada Tuhan. Walaupun dia masih memiliki masalah dan pergumulan, tapi Alex mengasihi Allah dan berusaha untuk mengungkapkan kasih itu dengan mentaati perintah-perintah Tuhan. Kita bisa baca di dalam Roma 8 ayat 28 bunyinya, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Pada zaman dahulu, Tuhan memimpin umatnya ke Rafidim, dan Tuhan mungkin akan memimpin kita juga ke sana untuk menguji kesetiaan kita kepadanya. Tuhan tidak selalu membawa kita ke tempat yang menyenangkan, karena kalau Tuhan melakukannya di dalam kecukupan kita, bisa jadi kita akan melupakan bahwa Tuhan itu adalah penolong kita. Tuhan rindu untuk memanifestasikan dirinya kepada kita dan menyediakan sesuatu yang limpah yang kita miliki. Dan Tuhan pun mengizinkan pencobaan dan kekecewaan itu datang kepada kita, sehingga kita itu sadar akan ketidakberdayaan kita. Dan kita belajar untuk meminta pertolongan kepada Tuhan. Kita tidak pernah tahu saudara-saudara sampai kita berhadapan muka dengan Allah. Berapa banyak beban yang telah Tuhan tanggung bagi kita. Dan berapa banyak beban yang dengan senang hati Tuhan tanggung. Jika dengan iman seperti anak kecil kita telah membawa semua pergumulan kita kepadanya. Kiranya
Tuhan memimpin kita melalui perjuangan dunia yang jatuh saat ini. Sementara hal ini menghibur kita, itu juga yang akan memberikan kita kekuatan dan keyakinan kepada Tuhan. Serta dengan Tuhan memimpin kita melalui pertempuran hidup, kita tumbuh dan diubahkan. Sekian pelajaran Sekolah Sahabat kita saat ini, sampai berjumpa pada program Sekolah Sahabat berikutnya. Sekolah Sahabat yang bersahabat, bersemangat, semua terlibat, jangan terlambat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.